Unta betina ajaib Nabi Saleh minum banyak mata air. Nabi Saleh alaihissalam hidup di antara kaum Samud dan mereka mendiami daerah yang sekarang menjadi wilayah Suriah dan Yaman. Tempat tinggal kaum Samud ini ternyata bagian dari bekas daerah yang pernah dimiliki kaum Ad, yakni suatu kaum yang hidup pada zaman Nabi Hud alaihissalam. Kaum Ad ini dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui angin topan yang besar akibat mengingkari perintahnya. Jadi, kaum Samud ini sebenarnya menempati tempat yang sangat subur, makmur dengan kekayaan alam yang sangat melimpah. Sama persis dengan kaum Ad era Nabi Hud alaihissalam, kaum Samud ini juga menyembah berhala. Mereka menganggap batu-batu yang telah dipahat dari gunung itu merupakan Tuhan mereka. Gaya hidup kaum Samud juga selalu dihiasi dengan kemaksiatan, yaitu berfoya-foya, mabuk-mabukan, berzina, dan melakukan tindak kejahatan. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan utusan agar berdakwah kepada kaum Samud dan mengajak mereka untuk menyembah hanya kepada Allah. Oleh karena itu, dipilihlah di antara mereka, yakni Nabi Saleh alaihissalam, untuk menjadi penyampaikan kebenaran. Melalui Quran surat Al-A'raf ayat 73, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa ila Samud akhahum salihah, qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh, qad ja'atkum bayyinatun min rabbikum, hadhihi naqatullahi lakum ayatan fadaruha ta'kul fi ardillah. Wala tamassuha bisu'in fayakhudhakum adzabun alim." Dan artinya, kami telah mengutus kepada kaum Samud, saudara mereka Saleh, berkata, "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selainnya. Sesungguhnya telah datang bukti yang nyata kepadamu dari Tuhanmu. Unta betina Allah ini menjadi tanda bagimu, maka biarkanlah dia makan di bumi Allah, dan janganlah kamu mengganggunya dengan gangguan apapun yang karenanya kamu akan ditimpa siksaan yang pedih." Setelah mendengar seruan yang telah dikumandangkan oleh Nabi Saleh alaihissalam, para kaum Samud pun malah marah dan menjawab, "Hai Saleh, sesungguhnya kamu sebelum ini adalah seorang di antara kami yang kami harapkan. Apakah kamu melarang kami untuk menyembah apa yang disembah oleh bapak-bapak kami? Sesungguhnya kami ragu dan khawatir terhadap agama yang kamu serukan kepada kami." Quran Surat Hud ayat 62. Sekelompok kecil dari kaum Samud memang telah menerima ajaran Nabi Saleh alaihissalam, akan tetapi sebagian besar orang-orang kaya dan berkedudukan tinggi tetap menolaknya. Mereka menganggap bahwa apa yang diucapkan Nabi Saleh hanya bualan semata. Karena banyak ditolak dan ditentang oleh sebagian besar kaum Samud, maka Nabi Saleh alaihissalam pun tidak lekas menyerah dengan keadaan. Beliau kemudian memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberikannya suatu mukjizat agar kaum Samud bisa meyakini dirinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun memerintahkan Nabi Saleh alaihissalam untuk memukulkan tangannya ke atas permukaan batu yang ada di bukit. "Hai kaumku, inilah unta betina dari Allah sebagai mukjizat yang menunjukkan kebenaran untukmu. Sebab itu, biarkanlah dia makan di bumi Allah dan janganlah kamu mengganggunya dengan gangguan apapun yang akan menyebabkan kamu ditimpa azab yang dekat." Para kaum Samud yang melihat peristiwa tersebut langsung terkaget-kaget dan kemudian sebagian di antaranya langsung mengakui kenabiannya. Namun tetap saja banyak di antara mereka yang menganggap yang dilakukan Nabi Saleh alaihissalam hanyalah permainan sihir untuk mengelabui mereka. Nabi pun berpesan kepada kaumnya agar tidak mengganggu unta betina tersebut. Namun, keberadaan unta ajaib ini membuat khawatir beberapa kaum Samud yang menentang ajaran Nabi Saleh alaihi salam.
Asalnya unta betina tersebut meminum banyak air di sumber air kaum Samud. Akibatnya banyak ternak kaum Samud yang kekurangan air. Kondisi ini kemudian membuat kaum Samud membuat rencana jahat, yakni membunuh unta betina tersebut. Suatu hari, dua pemuda kaum Samud yang bernama Musadda bin Muharrij dan Budar bin Salif berhasil membunuh unta betina saat mengawasi unta saat akan minum. Dengan cepat, Musadda pun memanah betis betina tersebut dan Budar menikam pedangnya langsung ke perut si unta. Melihat unta yang telah dibunuh oleh kaum Samud, Nabi Saleh alaihissalam pun merasa sedih. Lalu beliau mengatakan bahwa akan datang azab bagi kaum Samud yang tidak kembali ke jalan yang benar. Nah, tanda-tanda diturunkannya azab tersebut muncullah pada hari pertama. Saat terbangun, mereka akan menemui wajah mereka menjadi kuning. Kemudian di hari kedua, wajah mereka akan berubah menjadi merah. Pada hari ketiga, wajah mereka pun berubah menjadi hitam, dan di hari keempat turunlah azab Allah. Sebelum hari turunnya azab Allah ini, Nabi Saleh alaihissalam serta kaumnya sudah pergi meninggalkan daerah tersebut. Mendengar ancaman dari Nabi Saleh alaihissalam, kaum Samud pun kembali berencana untuk membunuh Nabi Saleh. Saat mereka hendak membunuh Nabi, tiba-tiba muncullah petir yang menggelegar dan terjadi gempa bumi yang sangat dahsyat. Kemudian secara tiba-tiba batu-batu besar